Shalom jemaat yang mengasihi Tuhan. Penuh rasa syukur, mari kita persiapkan diri untuk beribadah. Dengan hening kita bersaat teduh. Ibadah pada hari ini kami landasi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati dan mencurahkan damai sejahtera bagi umatnya. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat silakan duduk. Marilah datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengungkapkan segala kerinduan dan ucapan syukur. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa atas hidup kita di hadapan hadirat-Mu. Tinggi
dalam hidupku selalu. Kalimat pujian kita yang terakhir, ku sembah Kau selalu dalam hidupku. Apakah mungkin itu kita lakukan? Karena kita manusia yang lemah, yang justru sering jatuh pada dosa yang sama. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Penuh rasa syukur kita mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui segala dosa kami dan bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyediakan pengampunan dan pemulihan ketika kami datang menghadap takhta-Mu yang kudus. Berikan kami kepekaan untuk mampu mendengar suara pimpinan Roh Kudus, agar kami tidak lagi jatuh dalam dosa. Curahkan kepenuhan Roh Kudus dalam jiwa kami, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Dan kami kuat dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini menjadi bukti betapa besarnya kasih Tuhan, terlalu besar. Lalu
Terlalu mahal darah Yesus tercurah untuk hidup kita. Dan inilah berita anugerah bagi kita. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kasih Tuhan memberi kita anugerah melalui firman-Nya pada 1 Petrus 2 ayat 10. Dahulu yang kamu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Untuk itu marilah kita hidup seturut dengan petunjuk hidup baru. Kita baca bersama-sama mulai dari natsnya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan kita lanjutkan dengan ayat emas kita sepanjang bulan September. Kita baca mulai dari natsnya 1, 2, 3. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat, silakan duduk. Filipi 1 ayat 21 sampai 22, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini bagi Tuhan. Kita pujikan bersama.
hanya baginya. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tatamu sepanjang umur hidupku. Tuhanku milikku. Kita mengklaim, Tuhan, ku milikmu. Jika kita milik Tuhan, mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama bersyukur dan menaikkan syafaat kita. Kepada Losehana saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang bersekutu bersama-sama, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang dengan segala permohonan kami. Kami mau menyerahkan untuk kesehatan setiap kami. Di tengah berbagai perubahan cuaca, kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami, sesama jemaat yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan mereka, menolong mereka yang saat ini berdiam di rumah. Kiranya Tuhan terus menolong mereka sehingga kami rindu di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pekerjaan setiap kami. Apapun yang saat ini kami kerjakan dan kami usahakan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Bahkan setiap kami yang mungkin sampai saat ini masih dalam tahap mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan mendengar permohonan kami dan kiranya Tuhan membuka jalan bagi kami juga. Terima kasih Tuhan, kiranya di lingkungan pekerjaan kami dimanapun itu, kami boleh terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk komisi pria dan komisi wanita di gereja ini. Kami terus berdoa, menyerahkan segenap pengurus yang melayani. Tuhan terus berikan kekuatan, semangat, sehingga setiap program pelayanan yang ada juga dapat dikerjakan dengan baik. Kami menyerahkan secara khusus untuk ibadah outdoor komisi wanita yang akan diadakan pada bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan melalui ibadah ini juga segenap kami sebagai anggota komisi wanita di tempat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk pelayanan misi yang ada di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati lembaga-lembaga misi, sekolah-sekolah misi, bahkan para misionaris yang saat ini melayani di ladang pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menolong segenap benih Injil yang ditabur, Tuhan berkati, dan kami percaya bahwa itu akan terus bertumbuh dan berbuah bagi setiap orang yang telah mendengarkan. Setiap kami pun Tuhan terus gerakkan kami, tolong kami untuk kami boleh memberitakan Injil kepada sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih loh Sehana. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan bersama-sama persembahan pujian dari Saudari Tita, Pauline, dan Rena. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan bahwa dalam segala hal yang kita alami, kita harus tetap setia dan percaya bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus, maka harapan kita tidak akan pernah hilang. Biarlah pujian ini boleh jadi berkat buat kita semua. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih sekali Yesus, tetap Yesus, jangan digantikan dengan yang lainnya, karena Dia adalah juru selamat satu-satunya. Kitab Ulangan 31 ayat 86 menuliskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji ini menguatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan Lingkupiku. Bersama-sama kita merendahkan diri, kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita membaca bergantian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua. Kita baca sampai ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
maka ketakutanlah mereka semuanya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan suara Roh Kudus dan urapan Roh Kudus, sehingga kami pagi hari ini ditolong oleh Tuhan untuk memahami firman yang baru kami baca. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini, memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah suara Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan yang kami dengar, yang kami nikmati, dan kami pulang dari ibadah ini. Kami mau menjadi murid Kristus yang berubah dan menghidupi firman Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki bulan yang belakangnya itu ber. Kalau sudah bunyi ber itu biasanya akan cepat. Kita akan persiapan Natal dan sebagainya. September, Oktober, November, dan Desember. Waktu begitu cepat, waktu begitu singkat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar menikmatinya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita berbicara kembali tentang bertumbuh dalam kelompok kecil. Mengapa perlu bertumbuh di dalam kelompok kecil? Karena kelompok kecil ini adalah kelompok yang memang diajarkan di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar kita. Jadi di sini kita bisa melihat pola yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan memakai kata jama di sini. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Allah Putra memiliki hubungan yang selalu bersama-sama di dalam karyanya. Kalau kita melihat juga di dalam Kejadian 2 ayat 18, di sana firman Tuhan berbunyi demikian, tidak baik baginya untuk sendirian, tidak baik kalau orang itu sendirian. Adam memerlukan hubungan, maka Tuhan mengambil manusia itu, tulang rusuknya, yaitu diciptakannya Hawa. Ya. Kalau kita melihat juga di dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat di dalam Perjanjian Baru bagaimana Tuhan itu punya pola di dalam pelayanan. Tuhan memanggil satu demi satu murid-muridnya, lalu mengelompokkan menjadi 12 orang. Dan di situ mereka dibentuk, mereka disupervisi, dan akhirnya dari 12 orang itu terus berkembang. Jadi dari satu kelompok. Dan kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ini juga menjadi pola gereja perdana atau gereja yang mula-mula. Itu dimulai dari kelompok murid-murid Tuhan. Kalau kita membaca teks yang baru kita renungkan, kalau dilihat dari teks sebelumnya, kita akan melihat orang-orang yang 3.000 jumlahnya ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Orang-orang yang sudah, kalau kita lihat, sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Lalu mereka bertobat, lalu mereka dibaptis. Disitulah mulai terbentuk komunitas-komunitas, mulai terbentuk kelompok-kelompok. Dan dari kelompok inilah akhirnya terus berkembang.
Walaupun penganiayaan terjadi di dalam hidup mereka, mereka terus berkembang. Sampai akhirnya kalau kita lihat sejarah gereja, akhirnya sampai pada hari ini. Kelompok kecil, atau kalau istilah lain itu komsel, atau grup-grup itu ya, itu banyak terjadi, dilakukan oleh gereja-gereja pada hari ini. Dan itu sebenarnya punya latar belakang apa yang saya katakan tadi. Mereka melakukan itu semuanya dengan tujuan umat itu mengalami yang disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa kualitas, bisa kuantitas. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah gereja. Komsel ini sangat efektif. Dan kalau kita mempelajari apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita mulai mengadakan kelompok kecil itu tahun 2016. Kalau catatan saya ya, 2016 kita mulai, lalu kita kena pandemi off, dan kita lanjutkan lagi. Kita perlu mengevaluasi ya dinamika kelompok kecil ini. Tidak mudah mempertahankan kelompok kecil itu tadi. Ketika sidang raya kemarin, sidang sinode itu, ada ngomong-ngomong sama teman-teman dari GKT yang lain. Ada GKT yang lain ngomong begini, coba itu belajar dari Pak Suhartoyo itu, kenapa komselnya masih bisa berjalan. Lalu saya balik tanya, loh komselmu bagaimana? Waduh, mati kelompok kita, bubar, tidak ada lagi. Dan memang kalau kita lihat gaungnya secara sinode itu kan memang kelihatannya sudah mulai redup-redup. Dan memang kalau kita belajar dari beberapa tokoh-tokoh yang sukses, gerakan pemuritan atau gerakan kelompok kecil ini atau gerakan komsel ini harus senantiasa diingatkan. Khususnya kepada para pemimpin, khususnya pada hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai itu hanya sebuah fenomena saja. Padahal ini adalah gerakan yang memang didasari oleh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Pentingnya hubungan, pentingnya berkomunitas. Ini adalah gerakan yang bukan diciptakan oleh gereja atau tokoh-tokoh gereja, tetapi diajarkan oleh firman Tuhan. Memang dalam gereja kita, tidak semua masuk dalam kehadiran ketika komsel itu. Memang sudah kita bagi-bagi, kita sudah petak-petakkan. Tetapi tidak semua masuk ke sana dengan berbagai pergumulan. Saya menghormati. Tetapi gerakan kelompok kecil ini harus terus kita gaungkan. Dan hari ini saya akan mengajak kita, tanda kalau kita ini bertumbuh dalam kelompok kecil. Atau boleh dikatakan, manfaat apa? Kalau saya mengikuti kelompok kecil itu ada manfaatnya itu apa? Saya akan bertumbuh apa? Yang pertama, yaitu bertumbuh dalam firman Tuhan. Dikatakan dalam jemaat mula-mula, berbunyi demikian frase pendeknya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun di sini artinya mereka itu menyediakan waktu. Kata bertekun di sini artinya mereka itu rajin belajar firman Tuhan secara terus-menerus. Firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang diajarkan oleh siapa di sini? Rasul-rasul. Itu berarti jelas sekali firman yang rasul terima, mereka pelajari umatnya dengan mengadakan kelompok-kelompok itu. Jadi pengajarannya itu jelas, pengajaran rasul-rasul yang diterima dari Tuhan sendiri. Lalu mereka belajar secara konsisten, mereka belajar secara terarah di dalam kelompok-kelompok ini. Jemaat memerlukan satu sikap begini. Di dalam komsel, saya mengakui bahwa gereja itu punya tugas untuk mengajar. Dan di situ sudah ada hamba Tuhan. Di situ dia berhak mengajar. Yang benar tentunya dari Tuhan. Dan saya ingin menjadi seperti gereja mula-mula. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan bertekun dalam pengajaran-pengajaran online itu yang tidak benar. Yang belum tentu kebenarannya itu membuat kita semakin bertumbuh dengan baik.
tetapi bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul. Ini menggambarkan penaklukan diri kepada kepemimpinan rasul-rasul. Dan disinilah kita akan bertumbuh. Tidak tambah bingung, atau tidak tambah ragu-ragu, atau tidak tambah aneh-aneh. Disinilah kita penting bertumbuh dalam kelompok kecil. Kelompok kecil itu akan membuat kita belajar untuk mendengar penerapan firman Tuhan dari orang lain, mendengar berkat firman Tuhan dari orang lain. Karena di dalam kelompok kecil itu kan kita sharing firman Tuhan. Ya, memang ada sharing cerita-cerita, boleh. Tetapi yang utama itu ada berita firman Tuhan. Di sini kita saling mendengar. Ketika kita saling mendengar, hati kita bisa, oh ternyata Bapak itu diberkati dari seperti ini. Memang di dalam kelompok kecil yang baik itu, yang ideal, yang diciptakan secara ideal itu, memang ada kelompok pemahaman Alkitab, memang ada kelompok share firman, memang ada kelompok, pokoknya yang berat-berat itu ada, yang ringan ada, yang sedang itu ada. Idealnya seperti itu. Ya. Tetapi gereja kita masih gaduh-gaduh, saya katakan. Campur aduk. Kalau kemarin kita sharing apa, Rocky? Filipi kan? Ya. Baru 1 minggu, jangan lupa. Sharing tentang apa? Lupa ya? Tadi sama? Oh, Bu Tias, bersaksi itu mudah. Nah, sebenarnya itu bisa dibuat ringan, bisa dibuat berat, bisa dibuat setengah berat. Ya. Jadi kita masih gaduh-gaduh, ada yang, kalau saya kan paling sering kan ikut mendukung, bukan mendukung lah, memotivasi untuk lansia. Kadang-kadang menyampaikan kepada lansia itu berbeda dengan kalangan anak-anak muda, yang Filipi anak-anak muda, yang Roma setengah tua gitu ya, energik ya, macam-macam. Jadi kita ini masih gaduh-gaduh, mohon dimaklumi. Kadang-kadang saya sendiri menyiapkan materi itu juga pusing 7 keliling ya kan. Yang sini gini, pokoknya teman-teman ya sampaikan dengan yang baik, dibagi-bagi boleh, supaya kelompok-kelompoknya itu lebih kecil. Seperti di Filipina kan saya lihat di foto-foto itu kan dibagi-bagi. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa nyambung, sharing firman Tuhan. Mungkin yang anak-anak muda dibikin sedikit berat, boleh ya. Mungkin yang lansia dibikin bagaimana supaya lebih mudah. Jadi hal-hal seperti itu, kita bisa sharing firman Tuhan supaya kita bertumbuh, menerapkan firman Tuhan. Di gereja Saddleback Rick Warren, itu jelas sekali, minggu siang itu sudah dibuat, ada yang volunteer itu yang meringkas khotbah lalu di-sharingkan di mereka, lalu mereka bahas minggu malamnya, sebelum dinner malam itu mereka bahas, tadi pagi Pak Pendeta khotbah tentang apa, kita sharing seperti itu. Jadi itulah gambaran sebenarnya supaya kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, 2 hari 3 hari firman Tuhan itu lupa. Maka gereja-gereja yang baik itu komselnya itu tiap minggu memang, tiap minggu bayangkan. Tiap Kamis, mau apa enggak kita komsel tiap Kamis? Halo, mau apa enggak? Jadi doa malamnya 1, komselnya 3, mau apa enggak kira-kira? Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Ini guyonan. Kelompok kecil di dalam firman Tuhan juga menghilangkan keengganan untuk belajar firman Tuhan yang sulit. Seringkali kalau kita mau belajar firman Tuhan sendiri, wah belajar firman Tuhan sendiri itu sulit. Akhirnya kita malas baca, akhirnya baca saja enggak. Merenungkan apalagi yang sulit-sulit itu. Tetapi di dalam kelompok kecil kita bisa berdiskusi, kita bisa dibimbing. Pak Pendeta, kami mau diskusi kelompok ini tentang ini. Boleh Pak Pendeta hadir, nanti kasih pencerahan. Saya akan hadir. Kalau memang ada kelompok-kelompok seperti itu, nanti akan berkembang. Ya kan? Kalau gereja kita sudah. Jadi biasanya kalau kita belajar sendiri, apinya itu tambah padam.
Makanya kita perlu kelompok kecil supaya kita bisa sharing, belajar bersama, pengalaman bersama. Roma 12 ayat 16. Coba diklikkan Roma 12 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan menganggap dirimu pandai. Ini dalam hal apa? Saya katakan dalam hal mengasihi, dalam hal belajar firman Tuhan. Kalau di kelompok kita ada orang yang menonjol, ada orang yang pandai gitu ya. Belajar nahan diri. Kelompokku ini begini. Aku belajar menahan diri. Belajar mendengar. Jangan menguasai. Sehingga yang lain tinggal. Siapa yang ngomong itu aja, itu kan pinter gitu. Nah, dalam kelompok-kelompok ya. Mereka yang pandai-pandai belajar nahan. Nanti dibuat kesimpulan. Biasanya kalau ada yang sudah banyak ngomong, yang merasa dirinya pandai itu, yang lain itu diem, cuma jadi pendengar. Menurut saya, ini tidak bertumbuh. Yang bertumbuh itu apa? Setiap kita bisa sharing firman Tuhan. Apalagi kita dipermudah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pengarah. Kan sudah diterbitkan pertanyaan pengarah itu ya. Minimal itu Senin malam saya sudah share, teman-teman bisa belajar. Sehingga apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu jawab? Apa yang kamu respon dari apa pertanyaan pengarah itu? Inilah komsel yang bertumbuh, inilah kelompok kecil yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita diharapkan seperti itu. Kadang-kadang kita senang cerita resep-resep, kita senang cerita tragedi, kita bisa cerita kasus, tetapi kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan itu dan kita ceritakan kepada orang lain. Oh, luar biasa loh kalau kita bisa cerita apa yang kita alami melalui firman Tuhan itu. Sehingga orang itu akan melihat, oh firman Tuhan itu luar biasa. Yesus luar biasa. Yang kedua, yaitu bertumbuh secara horizontal, yang tadi itu vertikal kepada firman Tuhan. Bertumbuh yaitu hidup saling mengasihi. Kata persekutuan kita soroti di situ dipakai kata koinonia. Yang artinya orang yang berkumpul itu punya pandangan hidup yang sama, punya kepentingan yang sama, dan punya tujuan yang sama. Yaitu bertumbuh untuk saling mengasihi. Di dalam jemaat mula-mula ayat 44 berbunyi demikian, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu ayat 45, kepada siapa yang membutuhkan akan kuberikan. Saling memberi kepada mereka yang saling membutuhkan di dalam terjemahan NIV. Ini bukan berarti kita menganut paham komunisme. Kita harus menjadikan gereja paham komunisme. Kepunyaanmu, kepunyaanku. Tidak ada kepunyaan pribadi, kepunyaan bersama. Paham pemikiran seperti itu bukan yang dimaksud seperti itu. Mengapa mereka punya konsep, mereka itu saling mengasihi. Mengapa mereka punya konsep, mereka perlu bersekutu. Bukan hanya kebutuhan pada waktu itu karena mereka itu memang sedang menghadapi aniaya secara politis dan secara agama. Jemaat mula-mula menghadapi tekanan dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka menghadapi aniaya, khususnya pada waktu itu dari pemerintah yang ada. Kekristenan dipersulit secara politis. Mereka yang sudah punya agama itu juga mempersulit jemaat yang mula-mula. Inilah yang melatar belakangi kenapa mereka harus tetap saling mengasihi. Tetapi ada yang lebih penting. Kenapa mereka harus terus bersekutu dan saling mengasihi? Penyebabnya adalah karena mereka sudah dilahirkan oleh anugerah Allah. Karena mereka sudah dilahirkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, maka mereka ini dipanggil untuk saling mengasihi, berkumpul, bersekutu, saling mengasihi. Inilah panggilan kepada jemaat mula-mula dan kita yang hidup berkelompok ini. Kenapa saya harus mengasihi kamu? Kenapa saya harus memberi kepada kamu? Karena kita sudah dilahirkan, diikat oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 15 berkata demikian. Kita baca. Halo,
Yohanes 13 ayat 15. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, orang itu sudah tahu, kamu muridnya Yesus. Kamu muridnya Yesus. Kelompok kecil berkumpul untuk saling mengasihi, saling menasehati, saling menguatkan, saling menghibur. Disitulah ada pertumbuhan. Ada skema, coba diklikkan skema. Halo, skema. Skema tentang sesuatu yang merusak persekutuan dan sesuatu yang membangun persekutuan. Nah, kita lihat skema ini ya. Skema ini. Efesus 4 ayat 2 yang membangun persekutuan rendah hati, lemah lembut. Yakobus 4 ayat 11 yang merusak persekutuan, saling memfitnah, gosip dan sebagainya. Jadi kalau dalam kelompok kecil ada gosip-gosip itu harus segera dibereskan. Kalau ada orang yang senang gosip-gosip itu harus segera bertobat. Karena itu merusak persekutuan. Hei, kamu dengar apa enggak? Ada begini-begini. Oh, Taci dengarnya dari mana? Oh, aku dengar dari kabar burung. Enggak boleh. Maaf ya, jangan ditanggapi. Taci ngomong seperti itu mau tanggung jawab ya? Tak panggil, tak ketemukan ya sama orangnya. Oh, jangan. Oh, kalau gitu ya jangan ngomong nih, jangan dilanjut. Hal-hal yang merusak persekutuan itu harus segera diberantas. Karena kelompok kecil itu bisa kacau. Kalau yang dibicarakan itu gosip-gosip. Kelompok kecil itu harus ramah, siapapun. Kita sambut. Mereka yang membawa pisang goreng, kita sambut. Mereka yang bawa McDonald, kita sambut. Oh, ya, McDonald aja taruh sini ya. Nanti pisang gorengnya nanti aja kalau nanti ininya habis ya. Wah, jangan taruh situ semua. Ini kadang-kadang kecil tapi kadang-kadang bikin persoalan ini. Orang jadi sakit hati. Kalau gitu aku gak mau bawa lagi ya. Aku gak dianggap sama Pak Pendeta. Yang diterima McD aja. Perlu saling menerima, saling memperhatikan, saling menghibur. Jangan saling mempersalahkan, saling mendustai, saling menggigit lagi. Yang sering ini begini, tidak ada di sini ya, tapi kalau ada ya segera bertobat. Karena kelompok kecil ini harus bertumbuh. Kita mau bertumbuh, harus bertumbuh. Kalau ada sisa makanan bagaimana? Kalau ada sisa makanan dibagi rata, kan gitu. Acara belum selesai sudah ambil tas kresek masuk ya, jangan. Acaranya belum selesai. Aku pulang dulu ya. Itu bukan ngambil jatah, Temanku gak datang, suamiku gak datang, tak ambilkan. Lu ya jangan tuh. Ya. Jangan. Nanti dibagi rata. Kalau minggu kelima kan sering kita makan-makan di situ ya. Kalau sudah dibagi makan. Kalau kita kurang ini, tahan. Tahan. Nanti kalau ini masih sisa ini siapa yang mau ngambil? Ambil. Ada penatua yang membantu mengatur. Ya, penatua yang mengatur. Ya. Seringkali makanan ini, urusan perut ini juga menjadi persoalan. Aku tersinggung dengan dia, Pak Pendeta. Kalau ada orang di dalam kelompok kecil yang belum terbeban untuk membawa, ya wis gak usah dirasani. Ya tuh gak usah dirasani. Oh itu loh, senengannya terima tuh, gak usah wis. Kita berdoa aja semoga minggu depan Bu Lilik Sim bawa pisang goreng lagi. Doakan aja. Gak usah dirasani. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena kita ingin bertumbuh untuk saling mengasihi. Belajar murah hati. Kalau di dalam kelompok kecil itu ada orang yang kesal, bikin kesal kita.
doakan aja. Aduh, saya tidak mau di kelompok itu Pak Pendeta. Itu ada orang yang bikin kesal. Kita ngalah saja. Ngalah. Karena Tuhan punya. Jadi kelompok kecil itu harus bertumbuh. Yang ketiga, saya sedikit cepat ya. Bertumbuh di dalam saling mendoakan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 42, di sana juga mereka bertekun di dalam doa. Mereka berdoa karena menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Supaya mereka saling dikuatkan. Kata doa di sini menyatakan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Prosuce. Sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebatas bibir saja. Tetapi mereka memang digerakkan untuk berdoa. Matius 18 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama-sama. Halo, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu sepakat tentang apapun di dunia ini, sepakat apapun di dunia ini, Bapakku yang di surga akan menerimanya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Sepakat tentang apapun di dalam dunia ini, Bapakku yang di surga akan menerima. Jadi di dalam kelompok kecil itu perlu doa. Share doa. Coba klik di slide kan. Share doa. Lanjut. Nah, kalau kita di dalam kelompok kecil ada share doa, ayo mau didoakan apa? Ya. Ada yang mengungkapkan rasa sakit hatinya. Aduh, saya sakit hati. Bulan ini saya sakit hati. Sama pelanggan saya, harusnya bayar tanggal kemarin. Dia tidak mau bayar. Ungkapan perasaan. Mungkin ada yang share, dia sambil mencucurkan air mata. Mungkin ada yang mengakui kegagalan, aku minggu ini gagal untuk melakukan firman Tuhan. Aku gagal untuk mengasihi suamiku, padahal aku sudah berjanji. Mungkin mengungkapkan keraguan, mungkin mengungkapkan kesalahan, mengakui kesalahan, mungkin mengakui kelemahan, mungkin mengungkapkan aku perlu bantuan. Maka kita harus bertumbuh di dalam saling mendoakan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kelompok kecil harus menjadi benteng yang akan melindungi. Maka kalau ada hal-hal yang sensitif, yang cukup kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, dan tidak perlu diungkapkan kepada semua orang, jangan dikatakan. Kemarin tuh loh Pak Soehartoyo minta didoakan supaya begini. Apalagi kalau ada hal-hal yang sensitif, tidak perlu. Ya di kelompok kecil itu dijaga. Ini pergumulan kelompok kami. Sehingga kita ini bertumbuh di dalam doa. Disinilah orang merasa, aduh nyaman di kelompokku. Aku didoakan. Seperti firman Tuhan itu. Di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku. Yesus ada. Yesus tahu pergumulanku melalui kelompok ini. Ini penting buat kita. Kadang-kadang orang tidak mau didoakan karena dia takut keluar kemana-mana. Makanya saya tanya, Ci, minta didoakan ini bisa di-share atau saya cukup Pak Pendeta aja? Cukup Pak Pendeta aja, saya keep. Kalau teman-teman ketua kelompok, kalau ada yang minta didoakan, bisa di-follow up. Pak Eko tadi minta didoakan begini, ini sangat penting loh Pak Eko. Apa perlu Pak Pendeta tahu kita doakan? Oh cukup kelompok aja, oh enggak apa-apa. Oh perlu Pak Pendeta tahu dan saya mau didatangi untuk didoakan. Ya di follow up gitu, di follow up. Kalau sesuatu yang urgent. Nanti saya akan tanya, bisa didoakan semuanya? Boleh, kita doakan. Kita share. Ya. Jadi kita harus bertumbuh untuk saling mendoakan. Saling mendoakan.
Ketika kita didoakan itu ada kekuatan. Kenapa gereja mula-mula bertumbuh? Salah satunya adalah mereka bertekun di dalam doa. Saya rindu kelompok kecil kita akan terus maju, terus bertumbuh. Memang untuk pertumbuhan itu perlu proses, perlu waktu. Mengatur semua orang itu perlu waktu. Tetapi saya percaya, kalau kita melakukan kelompok kecil dengan baik, maka penggembalaan akan intensif. Kita akan bertumbuh dengan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan kita akan saling membantu. Di gereja kita sudah nyata, ada yang menikah dibantu ya atau jadi panitia. Ada yang berduka, ayo komsel nyanyi di sana, nyanyi. Kalau soal mereka buat seragam, buat apa, wis kita ini itu kreativitas. Ya, mereka buat seragam, urunan, kreativitas. Tidak perlu iri hati atau dirunding yang baik. Disitulah artinya hidup di dalam kelompok kecil yang bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus disadarkan agar kita memiliki kehidupan yang bertumbuh di dalam kelompok kecil. Mari kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bertumbuh di dalam gereja kami dan dalam persekutuan kelompok kecil. Kami percaya Roh Kudus yang berkarya di dalam jemaat perdana itu adalah Roh Kudus yang sama yang kami miliki sampai hari ini. Gerejamu perlu dibangunkan, gerejamu perlu menjangkau mereka yang belum berjumpa dengan Tuhan. Pakailah kami ya Bapa, tumbuhkan kami melalui gaya hidup di dalam kelompok kecil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Penuh rasa syukur kita serahkan sembari kita dasari dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah itu baik, selalu memenuhi kebutuhan kita. Kita pujikan, Allah itu baik. Yang
dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan, ucapan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kuduskan persembahan ini Bapa untuk pelayanan di gereja kami. Berkati dengan hikmat-Mu untuk para penatua dalam mengelolanya. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan menikmati perjamuan kudus. Kepada Bapak Pendeta Suhartoyo, saya persilakan. Mari kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Para penatua. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan sebelum Tuhan disalibkan. Bagaimana Tuhan memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus ini sebagai peringatan bahwa Kristus sudah berkorban buat kita. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini mempunyai makna. Yang pertama, mengingat penderitaan Kristus di masa lalu. Kita tentu sudah percaya dan sudah tahu bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita, maka kita harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, perjamuan kudus mempunyai makna masa sekarang, yaitu persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Kita satu saudara di dalam Kristus, maka kita harus bertekad saling mengasihi bersama-sama. Yang ketiga, perjamuan kudus mempunyai makna masa yang akan datang, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan. Melalui perjamuan kudus akan memberikan kekuatan agar kita senantiasa terus berharap di dalam menghadapi kesulitan, pencobaan, dan masalah, karena kita akan memperoleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama sebelum kita menerima roti dan anggur pada pagi hari ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Ya Bapa di surga, kepadamu kami bersyukur, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna, penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan, dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuduskan roti anggur ini, agar melaluinya yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kami bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai kedatangan-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, kemudian memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, ia mengucap syukur juga atas cawan itu, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diterima bagi mereka yang sudah dibaptis anak-anak dan setelah dewasa disidi sesuai dengan aturan tata gereja GKT. Atau bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa, dan perjamuan kudus ini juga boleh diikuti oleh anggota gereja lain yang hari ini hadir. Kami mengundang untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan menerima roti dan anggur. Mari mereka yang sudah siap dan untuk menerima perjamuan kudus, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepadamu rindu dalam kitab kudus ku carimu. Padamu roti hidup. Yesus roti hidup, kita nyanyikan lagu ini. Yesus roti hidup telah diberikan, pecahkan tubuhnya lambang roti di meja perjamuan, kenang dia mati. Syukur puji Tuhanku bahagialah. Kita mengambil sikap berdoa, musik terus mengalun dengan lembut. Kita mengingat akan kasih dan penderitaan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus sudah mati untuk kita. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus, memperingati penderitaan, kesengsaraannya untuk menyelamatkan kita. Terimalah roti dan anggur. Terimalah roti dan anggur. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Kristus. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih dan pengorbanan Kristus. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Kristus. Jemaat yang mengasihi Tuhan, apakah ada yang terlewatkan? Jika tidak ada, mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Darahnya tercurah untuk kita.
darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya di meja perjamuan kenang dia mati. Syukur puji Tuhan ku datanglah. Kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum. Bapa di surga, kami telah melakukan perjamuan kudus. Biarlah iman kami diteguhkan, pengharapan kami diteguhkan. Mungkin ada di antara jemaat kami yang mempunyai pergumulan dan beban berat. Kiranya kami diingatkan, surga sudah Tuhan sediakan buat kami. Kalau kami harus melewati kerikil-kerikil kehidupan, batu-batu kehidupan yang menurut kami terasa sakit dan berat, tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus bertahan. Yesus, tetap Yesus harapan kami. Kami ingin bahagia, kami ingin menghadapi penderitaan bersama Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya iman kami dikuatkan, agar kami tidak jatuh di dalam dosa, agar kami tidak meninggalkan Tuhan, karena hanya Yesus, Juru Selamat kami. Karena Yesus sudah berkata, bahwa tidak ada jalan lain sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kuatkan kami, teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru, kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri, meja perjamuan akan ditutup kembali oleh penatua, dan penatua yang melayani boleh duduk kembali. Boleh kembali ke tempat. Kita akan kembalikan segala puji hormat kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar hidupmu senantiasa dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk mengambil saat teduh.